Assalamualaikum teman-teman sahabat warung sembako, gimana kabarnya hari ini? Gimana penjualannya? Makin mantap aja ya. Kali ini kita akan membahas modus penipuan yang sering terjadi kepada warung. Dari pengalaman saya sendiri yang sudah jualan 10 tahun, banyak sih pengalamannya. Modus-modus penipuan dari yang kecil yang gede, mulai sales apa, minta-minta, yang menawarkan gadai barang, ini itu udah sering. Baiklah, sebelum kita mulai videonya ataupun pembahasannya, alangkah baiknya teman-teman membantu saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Subscribe gratis bos, dan jangan lupa ngerokok. Modus penipuan yang pertama itu yang sering terjadi kepada warung yang baru atau warung pemula. Yang sering terjadi itu pasti sering didatangin sales jajanan, sales obat-obatan, sales lainnya yang gak jelas, yang menawarkan produk-produk yang jarang laku, pastinya yang jarang di pasaran. Dia ditawarkannya itu berbagai macam cara. Ada dengan diskon atau promo-promo, tapi harganya itu dinaikin melambung dulu, baru dikasih diskon, dikasih bonus, beli 1 dus gratis 1 dus, tapi harganya itu tetap itu biasa. Yang pertama itu sering kena orang pemula, warung-warung baru itu sering kena. Dan sering juga itu diiming-imingi dengan meminjamkan kulkas atau pendingin ataupun etalase jajan-jajanan ataupun rak-rak jajanan, itu diiming-imingi sering itu. Makanya kepada warung pemula-pemula itu hati-hati. Sering itu paling sering ditawarkan yang itu. Sebab orang itu paling tahu itu warung-warung pemula itu pasti tahu. Kita juga pasti tahu itu warung baru. Pasti etalasenya masih baru, kelihatan bening. Warung itu masih rapi, masih bersih, itu kelihatan itu. Dan spanduk-spanduk belum ada, itu kelihatan banget. Warung-warung pemula itu paling, itu ciri-ciri khasnya itu warung baru. Hati-hati kalau masih warung baru, paling sering didatangi itu pasti di nego-negoinnya, istilahnya dibilang lah, nah, ini nanti kita kalau nggak laku bisa ditarik. Itu nggak bakalan ditarik. Orang itu datang cuman sekali lewat aja itu. Biarpun lewat yang kedua kali nggak bakalan berhenti lagi itu. Sebab kalau udah kena, orang itu nggak bakalan berhenti lagi di situ. Kita nggak tahu, orang itu sering itu paling naik mobil carry yang model mobil box sempurna itu, mobil carry. Hati-hati bagi pemula. Saya udah kena itu dulu. Bagian minum sales minuman, kenanya itu sih nggak rugi, cuman caranya itu nggak enak. Rugi, kita dibilangin lah, di harga dinaikin, kan kita nggak tahu pasarannya, sebab kita masih baru dan minuman ini jarang di toko dan jarang di agen-agen lah. Model fruity gitu kan, dia jual itu 1 dus gratis 1 dus katanya. Cuman harganya itu kalau di total dibagiin semua tetap aja harga standar. Kita nggak rugi sebenarnya, cuman kan pembodohan. Ruginya itu kan barangnya jarang laku. Dan yang kedua ini sales juga, tapi kebanyakan barang yang nggak jelas, yang nggak laku juga, cuman caranya yang beda. Yang ini betul membodohi, istilahnya menipu. Ada 2 tim yang datang itu. Yang pertama, dia kan ada 1 orang yang datang duluan, yang menanyakan barang yang nggak kita jual, yang mungkin kan ya, barang yang jarang laku. Dia pura-pura nanya, barang ini ada nggak, barang ini ada nggak. Itu
Terus kita kan masih pemula, kita pasti nyatat, oh barang ini kita beli. Tapi ada nggak selang berapa lama, atau mungkin hari ini dia nanyakan produk itu, besok udah ada sales itu yang datang pasti itu menawarkan produk itu. Itu penipuan, trik lama sih sebenarnya. Ada yang nanya-nanya dulu, ntar saya sering beli dah, katanya. Kita nggak kenal kan, dia sering nanya-nanya ya gitu, nanya ini nanya itu ya. Penipuannya canggih, hati-hati. Bagi pemula itu sering kena itu, sebab kita kan masih awam produk-produk itu, dan sering apa aja yang ditanyain orang kita catatin, kita usahakan kita kompletin. Hati-hati, itu trik lama. Tapi kalau bagi pemula itu aduh, gimana ya, kita juga mikirnya pasti, oh iya ya kemarin ada yang nanya ini produk ini, ya saya belilah. Kita mikirnya situ. Misalnya dari pengalaman saya sih dulu kayak gitu, seingat saya itu obat yang enggak dijual di pasaran apa di warung-warung, paling ada obatnya di apotik kayaknya. Dia itu gimana ya, ada ibu-ibu datang terus dia tanya-tanya, obat ini ada enggak, obat ini ada enggak. Terus kita kan mikirnya itu, oh iya ya, kita catat. Besoknya itu datang salesnya, bang saya nawarin produk ini laku banget di daerah sana, ini katanya. Harganya itu pasti tinggi, biasanya modalnya itu cuman 5.000 jadi 10.000 itu. Kita kan mikir, oh iya ya kemarin ada yang nanyain ini, kita ambil. Wah itu pembodohan mantap itu. Hati-hati bagi pemula. Kalau yang udah lama sih udah ngerti dia itu yang model-model gitu, sebab dia udah tahu produk-produk apa aja yang beredar di pasaran, udah tahu dia. Kalau yang udah lama-lama. Itu yang kedua. Yang ketiga ini apa ya, pembodohan, modus penipuan. Yang ketiga ini paling sering terjadi ke semua warung, sering dia istilahnya mengatasnamakan orang yang, apalagi ada acara-acara di situlah, misalnya ada hajatan di agak-agak jauh dari tempat kita, agak-agak 200 meter 300 meter, ada orang sales itu. Dari pengalaman saya, ada orang yang spesial mengambil produk-produk barang, dia ngambil dulu, om beli ini dong, ambil ini dong, rokok sekian bungkus. Terus katanya ntar yang bayar yang ono ya, yang hajatan. Terus dia mau bawa barang itu kita harus hati-hati. Itu sebenarnya nggak ada, itu yang ada hajatan ya, mungkin dia kenal apa gitu, situ namanya katanya jual nama. Ya kalau kita nggak hati-hati, kita kan udah barang itu udah kita kumpulin, udah kita plastikin semua yang dia minta berbagai macam. Ntar yang bayar yang hajatannya katanya, atau yang ada di situlah yang dia kenal mungkin apa yang dia ini. Ntar yang bayar dia, ini saya bawa dulu barangnya katanya, ini barangnya saya bawa dulu. Kalau kita gimana ya, orang yang itu pasti triknya udah mahir banget, ngomongnya udah tahu banget. Apa mungkin dia bilang istilahnya, aduh dompet saya ketinggalan di sana, udah barangnya saya bawa dulu, lagi perlu ada tamu, ada acara. Ngomongnya pasti gitu. Tur kalau kita salah kan kita pasti ya udah bawa aja dulu, itu nggak bakalan datang lagi. Hati-hati tuh, penipuan model gitu, waduh sering.
kita harus mending nggak usah jadilah apa, ya udah bawa ambil dulu duitnya, kita bilang gitu, baru ini barang boleh dibawa gitu. Kalau kita orang baru apa gimana, kita pasti ya kalau nggak dikasih kan rugi gitu. Kita nggak tahu dia mau nipu, hati-hati. Oke. Dan yang keempat itu ini paling lebih canggih lagi. Dia emang beli rokok satu slop, istilahnya dia beli rokok satu slop. Ini udah trik lama banget ini, tapi sering juga itu dia beli rokok satu slop. Ini kan satu slop, misalnya Samsung ini contohnya, dibuka ini segelnya, ntar isinya diganti sama produk lain, kita kan nggak bakal buka lagi. Kita harus hati-hati di situ. Beli rokok satu slop, ntar dia bawa agak sejaman, dia baru 1 jam dia baru datang lagi, om nggak jadi dah rokoknya, nggak mau orangnya katanya, alasannya kan dibalikin, kita balikin duitnya. Cuman di dalamnya itu rokoknya itu udah bertukar, bisa aja ini kan gampang bukanya, segelnya itu dibuka, ntar dilem lagi yang rapi, itu isi yang di dalam itu bisa aja jadi Sampurna kretek, jadi pokoknya udah nggak Samsu, harganya itu udah beda. Bisa emang rokok di dalam, bisa rokok kan karena berat, masih ada beratnya, emang masih rokok, cuman isinya itu udah nggak Samsu lagi, bisa aja ke Sampurna kretek, jadi harganya itu jadi lebih turun. Kita udah bayar, udah kembaliin duit dia, jadi ini harus hati-hati. Sering, tapi kalau sekarang udah jarang, cuman ada 1-2 yang saya dengar begitu, dia beli rokok satu slop, ntar dalam 1 jam dia balikin lagi, om nggak jadi dah, orangnya nggak mau. Tapi kita harus hati-hati, kita harus buka segelnya dulu, kita cek dulu rokoknya apa iya di dalam masih rokok bener apa masih Samsu apa. Sering itu filter apa, pokoknya semua rokok yang model-model selopan yang model gini kan nggak kelihatan, kecuali dia selopan yang model-model plastik gini kan kita masih kelihatan. Itu pun kita harus hati-hati, di dalam takutnya udah bertukar isinya. Tuh penipuan gitu, wah bahaya banget. Ini kalau udah ditukar di dalam isinya kan ini 160-an, kalau ditukar jadi Sampurna kretek di dalam kan cuma 110. Udah rugi berapa? Penipuan model gini harus kita wanti-wanti lah, waspadai. Sering itu terjadi, dia beli rokok satu slot, ntar dalam 1 jam dia balik lagi nggak jadi, om orangnya nggak mau katanya. Kita harus hati-hati itu penipuan model gini. Oke. Dan yang kelima adalah modus penipuan itu sistem gadai ataupun jual sebuah produk itu, dia istilahnya caranya itu melas ataupun biar kita kasihan biar kita ibah, dia melas itu istilahnya lagi butuh, sistemnya gitu. Tapi sebenarnya dia itu jual produk bukan melas. Ada sih yang benar-benar perlu dia kan, cuman nggak semuanya. Rata-rata itu dia melas itu, om saya mau jual ini ataupun mau gadai ini, saya belinya segini, mahal dia bilang belinya kan, saya setengah harga aja lah katanya. Saya lagi butuh duit untuk beli susu buat anak, alasannya kan, ataupun kontrakan saya belum bayar, ataupun anak saya lagi sakit, istilahnya ya ngomongnya gitu biar kita kasihan sama dia. Cuman itu trik dia supaya kita kasihan sama dia, apa kita iba sama dia biar kita beli. Biasanya itu yang sering itu dia gadai itu paling enggaknya gelang apa itu, gelang terbuat dari batu atau dari baja gimana, pokoknya harganya kalau dia bilang belinya 1 juta, dia mau jualnya 500.000 aja. Cuman kalau di pasaran harganya itu cuma 50 ribuan itu. Cuman dia triknya emang gitu, melas biar kita kasihan sama dia, kita beli. Itu sebenarnya pembodohan, penipuan itu. Kita harus hati-hati yang gituan. Sering itu terjadi kepada saya, udah sering, cuma saya sering tolak gitu.
Saya bukan istilahnya melas-melasnya itu, saya bisnis. Kalau buat kasihan lain cerita, karena di bisnis ini apa nggak bisa istilahnya kita melas-melas gitu. Ada saatnya kita istilahnya kasihan sama orang ya, yang kita kenal aja, kita kasihan, kita sumbang. Jangan istilahnya modus-modus gitu. Aduh, saya perlu ini. Emang sih ada sih yang benar-benar jujur kan, cuman 1 dalam 10 orang gitu ya. Om, saya belinya segini, saya jualnya segini, saya kasih murah aja dah om, saya lagi butuh banget. Kemarin baru 2 minggu 3 minggu yang lewat gitu, om saya mau gadai inilah. Itu yang datang itu perempuan bercadar lagi, motornya mewah, motornya apa, Nmax. Wah om, saya mau gadai inilah apa, apa itu, kalung yang terbuat dari batu itu. Saya belinya mahal om, 1.200.000, saya gadai 500 saja katanya. Waduh, saya nggak mau, saya nggak bisa, saya nggak perlu, saya bilang. Terus dia melas-melas gitulah, saya butuh ini, mau beli susu, mau bayar kontrakan. Pak bu, saya bilang, ya udahlah katanya, saya minta duit aja lah buat beli bensin saya udah mau habis itu katanya. Ya sebenarnya kalau kita istilahnya orangnya tegaan, kita bisa cek itu motor, apa iya bensinnya habis. Cuman saya udah tahu triknya, udah saya kasih aja 5.000, terserah ya, itu pengalaman saya. Cuman hati-hati kalau kalian beli gelang ataupun kalung yang model gituan kan, 500.000 coy, hati-hati. Dan yang keenam modus penipuan adalah tukaran duit. Dibilangnya kita salah tukar duit. Contohnya itu juga sebulan yang lewat kayaknya ya, dia ngomong, om saya tadi pagi beli rokok di sini, duit saya gocap, kembalinya cuma 2.000 kan. Duit saya 50.000, kembalinya cuma 2.000. Waduh, saya bilang kan, jam berapa, saya bilang. Saya tanya, oh kita merasa dia nggak beli sama kita apa ya, itu modus penipuan baru. Saya nggak merasa, saya bilang, saya tunggu, saya ingat dulu ya, saya bilang. Jam berapa belinya, saya bilang. Jam segini katanya. Oh, saya bilang, oke lah, tunggulah, saya bilang, saya cek dulu CCTV saya bilang. Nggak lama dia udah kabur. Ya, penipuan, saya bilang. Kalau dia benar-benar jujur kan nggak mungkin dia pergi. Dia malah ngomong ngotot, ngapain saya tunggu lama-lama, orang saya mau nagih duit saya. Saya bilang, ya bukannya istilahnya saya nggak percaya. Saya kan, seingat saya nggak pernah layani situ. Saya nggak pernah jualan ke situ. Saya nggak kenal situ, saya bilang. Ya, firasat saya juga ngomongnya nggak gitu, saya bilang. Kecuali saya kenal situ, ya saya kasih, ntar bisa saya cek, saya bilang. Apa kabur dia? Penipuan banget. Hati-hati, itu modus terbaru itu. Dia beli katanya, padahal kita emang, saya cek yang dia bilang itu, dari saya cek CCTV emang nggak ada dia beli. Modusnya emang gitu. Terus tetangga bilang juga dia seharian mondar-mandir di tetangga itu, di samping itu, tahu mau maling atau gimana katanya. Bolak-balik di situ nggak jelas jalan. Terus orang tetangga juga nanya ke saya, berarti modus baru. Hati-hati penukaran itu. Kita harus harus lebih kenal pembeli kita. Istilahnya kita harus tahu, memori kita harus ingat dia gitu. Sering itu dia ngomong duitnya 100.000,
tapi padahalnya duitnya gocap. Terus kita kembaliin, kita kasih kan, oh tadi duit saya 100.000 katanya. Wah, seingat saya gocap saya. Sebab kalau kita di sini kan di warung itu nggak mungkin istilahnya terlalu rapi duit, paling kita tumpuk-tumpukin aja, udah bercampur kan, kita ambil, kita ingatkan duitnya 50.000, kita tukar, tau-taunya dia bilang duitnya 100.000, sering itu ya. Mungkin pokoknya kita harus wanti-wanti, mungkin dia juga nggak sadar, dia bilang iya cuman itu duit saya 1 lembar katanya, saya bawanya tadi 100.000 kok dikembalinya cuma segini kan. Kita harus hati-hati. Apa penipu juga sering gitu, memanfaatkan dengan orang. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh ya duit palsu. Duit palsu lebih hati-hati. Apalagi warung di saat rame kan, saat rame itu kan sore hari. Di saat rame itu paling sering itu beraksi itu duit palsu, itu sering duit palsu, sobek. Sebab kita nggak pala teliti banget melihat duit. Sebab orang ini ambil ini dong om, ini dong, beli ini dong. Jadi kita nggak bakalan istilahnya terlalu hati-hati melihat duit. Biasanya itu duit palsu itu sering itu sore hari ada itu modusnya. Pas kalau kita tahu duitnya itu duit palsu atau duit sobek, ya pasti ngomong, waduh saya ketipu, aduh saya tadi beli di pom bensin, aduh kena ini, aduh udah om sini om, tukarnya. Kalau kita tahu kan ditukarnya. Dan duit sobek dia juga, aduh saya salah ambil om. Itu yang ketujuh, harus hati-hati. Biarpun seramai-ramainya orang, kita masalah duit harus hati-hati. Kita harus lebih fokus, lebih wanti-wanti lah. Dan yang ke-8 adalah ini dari sales juga. Sales yang nawarin produk laku harga murah. Itu harus hati-hati kita. Itu harus hati-hati. Bisa aja dia itu produknya produk BS ataupun mau kadaluarsa ataupun tanggal kadaluarsanya udah dekat. Ataupun barang yang udah kadaluarsa, hati-hati. Tapi dia modusnya itu kardusnya itu kardus baru ataupun box atasnya, contohnya kapal api. Saya udah pernah ngalamin itu. Contohnya kapal api, dia harganya di bawah pasaran itu pasti itu. Boxnya itu kardusnya itu dia kadaluarsanya masih lama, tapi di dalamnya isinya udah beda. Hati-hati. Dan satu lagi, emang dia belum kadaluarsa, tapi masih lama kadaluarsanya pun tanggal kadaluarsanya kan. Tapi hati-hati juga, isinya di dalam udah dikurangin. Hati-hati kalau barang laku atau produk laku di pasaran, tapi harganya di bawah. Kalau enggak dia barang ilegal ataupun barang selundupan lah istilahnya, barang curian. Hati-hati kalau harganya di bawah. Kita harus lebih hati-hati kalau dalam dagang ini. Oke, sekian dulu curhatan ya kali ya. Sekian dulu pembahasan video kita kali ini. Jika ada yang kurang jelas, di komen di bawah. Ataupun ada penipuan-penipuan lagi, di komen di bawah ya. Kita saling berbagi. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe untuk video selanjutnya. Oke, mantap.